melafatkan niat ketika sholat. Itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafatkan niat ketika sholat. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafatkan niat ketika sholat. Yang dimuliakan oleh Allah, jangan terlalu semangat menyalahkan amalan kaum muslimin. Nanti kita sering gagal faham, bahkan bisa dusta tanpa disengaja, dan ini terbukti. Seperti kasus melafatkan niat, terbukti para jemaah. Banyak sekali para ustadz kita gagal faham, bahkan dusta dalam tanda kutip. Karena tidak mungkin sengaja, namun karena terlalu semangat menyalahkan, akhirnya dusta. Dan itu terjadi diantaranya dalam masalah melafatkan niat. Yaitu apa? Ada saya dapati, kebetulan dapat 2 video ceramah ustadz-ustadz kita, Ustadz Salafi. Yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari ujung Sumatera, Banda Aceh. Kebetulan beliau itu bekas murid saya. Dan sudah sempat saya nasihati, antum salah memahami ucapan Imam An-Nawawi. Ucapan antum itu bisa dianggap dusta. Namun sepertinya beliau tidak terima. Maka saya sampaikan di sini. Yaitu Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, wa qala sahibul hawi. Jadi menurut Imam Az-Zubairi, melafatkan niat itu wajib, tidak sah kalau tidak dilafatkan. Maka semua ulama mazhab Syafi'i mengingkari, salah. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna ghalata hadzal qailu. Berkata sahabat-sahabat kami ulama-ulama Syafi'i, telah salah yang berbicara ini. Imam Az-Zubairi tadi salah. Itu yang disalahkan para jemaah. Tapi kata ustadz kita, beberapa ustadz salafi, saking semangatnya mengingkari melafatkan niat, ulama Syafi'i saja mengingkari. Malu kita para jemaah, malu. Gagal faham yang sangat parah. Akibat tidak bisa menghargai kitab fikih, ya. Zaman dahulu maupun sekarang, semua mereka menyebutkan niat adalah syarat sah ibadah, dan diantaranya adalah syarat sah salat. Nah, jelas. Akan tetapi ingat kata Syekh, wa mahalluha al-qalb. Tetapi tempat niat itu di hati, Pak Kiai. Di hati, di dalam hati, hai dengkung doa, ya. Di dalam hati, wahai Buya, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati, Ustadz Farhan Abu Furaihan, yang punya nama asli Ar-Musalli bin Ramli Ahmed. Dia ini adalah sosok seorang Ustadz Wahabi yang tidak punya adab, yang tidak beradab, yang tidak punya akhlak, bahkan terhadap gurunya sendiri. Gurunya memperingati dia. Apa yang disampaikan oleh Farhan Abu Furaihan atau nama aslinya Ar-Musalli ini, dia diperingati oleh gurunya bahwa yang disampaikannya adalah salah dan keliru. Karena si Farhan ini di video-video sebelumnya itu yang pernah saya bahas juga, dan bahkan saya ajak dia untuk ngopi bareng atau istilahnya debat, duduk bersama, dia telah berdusta, dia telah berbohong. Dan yang mengatakan dusta, mengatakan bohong bukan semua YouTuber Aswaja. Bukan hanya YouTuber Aswaja, tapi gurunya sendiri yang telah mendidiknya, mendidik si Farhan ini menjadi orang seperti saat sekarang ini. Beliau, gurunya ini, telah menyebut si Farhan sebagai pembohong atau berdusta. Akhirnya si gurunya itu membuat konten mengingatkan semua orang bahwa si Farhan ini adalah berdusta. Berdusta atas nama Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena Farhan ini, Ar-Musalli ini mengatakan bahwa Imam Nawawi rahimahullah telah menyalahkan ashab Syafi'i yang menyunnahkan talaffuz bin niyah, yang mengatakan bahwa talaffuz bin niyah itu disunnahkan. Itu kata si Farhan ini di dalam ceramahnya
disalahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini kan bohong. Ini bohong, dusta kalau tidak tahu bohong. Dusta. Imam Nawawi tidak pernah menyalahkan. Kemudian si Farhan ini membawakan narasi yang dia sendiri gagal paham, sebagaimana yang dijelaskan gurunya. Yang dikomentari, yang disalahkan oleh Imam Nawawi ini adalah orang atau pendapat ulama yang mewajibkan talafut bin niyat. Tidak hanya mencukupkan niat di dalam hati, tapi wajib harus bersama antara niat di dalam hatinya dengan talafut bin niyat. Ini yang disalahkan oleh Imam Nawawi. Kenyataannya Imam Nawawi ini malah mensunnahkan talafut bin niyat. Silakan cek kitab-kitab beliau itu Pak Farhan. Dan itu guru Anda sudah memperingatkan Anda bahwa Anda adalah pembohong dan Anda gagal paham dalam membaca kitabnya Imam Nawawi rahimahullah. Dan lagi Anda ini harus punya adab Pak Farhan. Anda ini harus beradab terhadap guru Anda. Guru Anda telah mencetak Anda sehingga Anda menjadi orang seperti saat ini. Itu salah satunya adalah berkat guru Anda. Anda seenaknya saja bilang Mas bro terhadap kiainya, Mas bro terhadap gurunya. Di mana akhlak Anda? Anda saat ini adalah seorang ustadz, seorang panutan umat yang dijadikan public figure, yang dijadikan contoh oleh jamaah antum ini. Tapi akhlak Anda ini lebih rendah daripada jamaah Anda. Akhlak Anda ini tak ubahnya seperti akhlaknya bajingan. Sama kiainya bilang, bro, pantesan Anda ini diskonik, tidak paham-paham. Anda lalu membalas bikin konten terhadap ustadz Anda, menyanggah dengan bahasa mas bro. Bahasa apa ini? Bukan bahasa seorang ustadz terhadap gurunya seperti itu. Anda sudah ustadz. Dan lagi lucunya, sanggahan Anda terhadap guru Anda itu malah fatal, salah, diskonik malah itu. Gurunya menyalahkan Anda bahwa Anda ini berbohong karena Anda ini mengatakan bahwa Imam Nawawi rahimahullah menyalahkan ashab Syafi'i yang mensunahkan talafut bin niyat. Ingat titik poinnya adalah Anda ini disalahkan oleh guru Anda karena Anda gagal paham dan Anda berdusta mengatakan bahwa Imam Nawawi menyalahkan ulama Syafi'iyah yang mengatakan talafut bin niyat ini sunnah. Ini perkataan Anda. Ini disalahkan oleh guru Anda dan Anda dicap sebagai orang yang berbohong dan pendusta. Tapi apa sanggahan Anda malah diskonik? Anda membahas hakikat niat, bahkan baca kitabnya banyak yang salah. Ini namanya diskonik, tidak nyambung. Yang dibahas adalah komentar Anda berbohong, tapi Anda malah membahas hakikat niat. Semua tahu hakikat niat di dalam hati, tapi ini yang dipermasalahkan adalah talafut bin niyat yang dibahas. Kemudian Anda berbohong untuk melegalkan pendapat Anda berbohong mengatakan Imam Nawawi menyalahkan para ashab Syafi'i yang mensunahkan talafut bin niyat. Makanya YouTuber aswaja ini menantang Anda. Bukan menantang ya, kalau menantang terlalu kasar. Mengajak Anda untuk berdebat, diskusi, duduk bersama, membuktikan benarkah ucapan Anda itu bahwa Imam Nawawi rahimahullah ini menyalahkan ashab Syafi'i yang menyunahkan talafut bin niyat. Sudah lama kami YouTuber aswaja mengajak Anda, menantang Anda untuk berdebat, membuktikan siapa sebenarnya yang keliru ini. Anda berbohong atau kami yang berbohong? Mari kita buktikan. Dan ternyata yang mengatakan berbohong bukan hanya kami para YouTuber aswaja, tapi guru antum sendiri Pak Farhan telah menyalahkan Anda. Adalah Anda seorang pendusta, kata guru Anda itu. Tapi apa setelah Anda diperingati oleh guru Anda tidak terima dan bahkan Anda itu su'ul adab terhadap ustadz Anda dengan mengatakan, bro, itu guru Anda bro. Pak Farhan. Baik ya, inilah jamaah Wahabi, inilah gambaran ustadz Anda. Sosok ustadz Anda, ustadz yang tidak punya adab terhadap gurunya sekalipun. Dia orang yang tidak punya adab. Baik, wa akhirul mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.